Dia kalau ditanya no comment. Istilah bahasa Indonesia itu apa ya? Kalau no comment misalnya diwawancarai, kalau bahasa Inggris kan dia mau diwawancarai no comment, enak kan ngomongnya. Kalau dalam bahasa Indonesia nggak ada jawaban gitu kan. Saya nggak mau jawab kan lucu juga itu. Kalau no comment kan enak kedengarannya. Itu banyak ya diucapkan. Selain itu juga ada juga yang narasumber itu bilang bukan untuk dikutip. Nah, ini biasanya kalau wawancara eksklusif ya. Sedikit orang itu beberapa narasumber sedang bilang bukan untuk dikutip, tapi dia memberikan keterangan. Dia memberikan komen tapi bukan untuk dikutip. Kalau no comment biasanya diberikan untuk wawancara di depan lebih banyak ya, lebih banyak wartawan. Nah, ini nanti kamu akan mendapatkan jawabannya ya di dalam. Jadi yang kita bahas pokok bahasanya adalah dalam jenis sumber pada berita reportase, kemudian riset sebelum melakukan wawancara dengan narasumber untuk reportase, apa saja yang harus dilakukan wartawan, dan kiat menggali informasi dari narasumber. Jadi ini sifatnya sebenarnya praktis ya. Tapi dalam pembahasan gampang ya. Untuk melaksanakannya gampang juga ya kalau kita sungguh-sungguh. Saya ingatkan kembali bahwa dalam flow of news ya, atau rangkaian berita itu mulai dari digagas oleh wartawan sampai dengan dibaca oleh publiknya, sampai ditonton melalui televisi atau melalui YouTube atau media lainnya, itu rangkaiannya panjang. Dimulai dari membuat perencanaan. Ini sudah banyak kita bahas. Yang kedua adalah mengumpulkan bahan. Kemudian yang ketiga, menuliskan berita. Menuliskan naskah berita lebih tepatnya. Yang selanjutnya adalah mengedit berita, kemudian publishingnya. Ya. Nah, mengumpulkan bahan itu, ini adalah melalui, saya agak terbata-bata ya. Jadi mengumpulkan bahan itu dilakukan melalui wawancara ya, sumbernya banyak ya. Seperti di sini sumber-sumber berita reportase. Maksud saya gini, saya ingin mendudukkan bahwa kuliah kali ini adalah rangkaian dari flow of news, bagian kedua. Setelah kita membuat perencanaan, kemudian kita mengumpulkan bahan. Nah, ini adalah bagian dari mengumpulkan bahan. Lebih spesifik lagi, mengumpulkan bahannya melalui wawancara ya, melalui narasumber ya, wawancara dengan narasumber. Mengumpulkan bahan itu kan banyak ya, mulai kamu observasi, kamu mengadakan riset ya, clipping. Nah itu salah satu cara mengumpulkan bahan. Yang kita bahas adalah khusus mengenai wawancara dengan narasumber. Apa yang harus kita lakukan dan bagaimana sikap narasumber. Ini yang kita identifikasikan, kemudian kita bahas ya. Kalau ada yang kurang jelas, kamu langsung potong aja ya. Ini jenis-jenis sumber berita seperti saya sebutkan tadi ya. Jadi sumber berita itu sebenarnya tidak selalu dari wawancara. Nah, ini kesalahan yang saya lihat banyak terjadi di media online ya sekarang ini. Media online selalu menganggap sumber berita itu adalah wawancara. Wawancara dengan narasumber. Padahal sebenarnya ini sumber berita itu ada beberapa. Itu kita melihat dari peristiwa. Arti kita mengobservasi, kita mengamati, kita datang ke suatu lokasi, tempat kejadian, lalu kita memperhatikan dengan cermat apa yang terjadi, apa yang kita lihat dengan indera kita ya. Nah lalu kita melalui dokumentasi ya. Dokumentasi atau clipping. Ini penting untuk memahami persoalan secara keseluruhan. Kalau zaman dulu, sebelum ada Google, clipping itu
hampir dilakukan semuanya oleh wartawan. Jadi masing-masing wartawan mempunyai filenya sendiri. Jika ada berita yang tertarik baginya, menyangkut bidangnya, digunting, ditempel di kertas, lalu dikumpulkan. Jadi rak bukunya itu banyak sekali berisi kertas-kertas. Sekarang sudah dibantu oleh Mbah Google, kita nggak perlu begitu lagi. Tinggal ketik aja kata kuncinya, dan Mbah Google memberikan bahan yang lebih banyak dari yang kita perkirakan. Kita nggak mungkin baca semua ya, kadang-kadang jutaan file. Nah, kita juga mengumpulkan bahan dari media sosial. Sebanyak sekarang pernyataan penting dari seorang tokoh itu disampaikan melalui media sosial. Ya. Mereka nggak mau ngumpulin wartawan lagi dan memberikan pernyataan langsung melalui media sosialnya. Pendek, singkat, padat, dan kadang-kadang provokatif ya. Seperti dilakukan Donald Trump misalnya. Kemudian jenis sumber berita yang lain adalah wawancara sendiri. Nah, ini yang kita bahas di sini. Wawancara sendiri dengan narasumber, bukan mengutip wawancara orang lain. Sekarang kita banyak temui di media bahwa seolah-olah wartawan tersebut mewawancarai narasumber. Karena itu dia bikin kutipan. Demikian dikatakan oleh si Anu misalnya. Tapi dia tidak menjelaskan ya, apakah itu wawancara dia sendiri atau dia mengutip dari media lain. Nah, ini ada etikanya. Bukan soal etika, tapi juga masalah integritas sebenarnya. Kalau kita mengutip tidak menyebutkan sumbernya dari media lain, itu namanya kita mencuri. Ya. Oke, kita lanjut ya. Nah, sebenarnya siapa sih narasumber dan apa sih yang disebut narasumber ya? Saya akan memberikan definisi yang paling gampang, paling praktis. Narasumber itu adalah orang yang paling tahu tentang topik yang akan kita tulis. Jadi kita mewawancarai, kenapa kita mewawancarai dia? Karena dia paling tahu ya. Paling tahu tentang hal yang kita tulis ini. Dia adalah orang yang akan memberikan informasi pertama ya, dari tangan pertama tentang topik yang akan kita tulis. Misalnya kita ingin tahu tentang mengapa seseorang itu membunuh gitu ya. Mengapa seorang itu mencuri ya. Lalu pada sebuah kecelakaan pesawat terbang atau kecelakaan lalu lintas, mengapa pesawatnya jatuh ya. Kemudian lalu lintas, mengapa dia menabrak gitu ya. Atau bagaimana ceritanya sampai dia ditabrak. Kita hanya tahu dari orang-orang yang melakukan itu semua. Kalau mengapa dia membunuh, kita yang paling tahu adalah pembunuhnya ya. Kita tanya sama pembunuhnya. Ini lepas dari kita bisa menemukan orang itu atau tidak. Kecelakaan pesawat, yang paling tahu sebenarnya adalah pilotnya ya. Mengapa itu terjadi? Karena dia berada di dalam pesawat tersebut. Karena itu di semua pesawat ada black box ya, yang merekam semua kegiatan pilot di ruang cabin, di ruang pilot itu, dan merekam percakapannya. Jadi kalau misalnya ada kecelakaan pesawat itu didengarkan ya, untuk mengetahui apa penyebabnya. Nah, orang-orang inilah yang paling tahu tentang topik yang kalau kita tulis ya. Penipuan juga gitu, kita kalau pengen tahu mengapa dia menipu, bagaimana modusnya, kita tanya penipu itu, sama dengan pencurian. Sumber yang kita wawancara, tapi kan tidak selalu dapat ya. Tidak selalu kita dapat orang yang paling tahu, atau dalam istilah ini saya sebut sumber utama ya. Nah, sumber utama itu adalah orang di lingkaran paling kecil ya, yang mengetahui tentang suatu peristiwa. Dia adalah sumber utama. Tapi tidak selalu kita bisa mendapatkan sumber utama dalam wawancara ya. Misalnya korban pembunuhan. Ya, sumber utamanya adalah pembunuh dan yang terbunuhnya. Pembunuhnya kabur, belum tertangkap, kita tidak tahu. Yang terbunuh sudah meninggal. Bagaimana kita mewawancarai kedua orang itu kan? Nah, kalau tidak ada sumber utama, kita mencari orang dekat. Orang dekat dari sumber utama itu. Kalau masalah-masalah keluarga, ya kita bisa tanya keluarganya, orang tuanya, istrinya, anaknya gitu. Tapi kalau misalnya persoalan
kantor, persoalan organisasi, yang kita tanya adalah misalnya wakilnya ya, orang dekatnya, temannya, kekasihnya misalnya ya, bisa juga. Nah, kalaupun tidak ada orang dekat lagi, keluarganya juga nggak ada, kita cari orang yang lebih dekat. Orang yang lebih dekat lagi setelah orang dekat itu nggak ada, siapa lagi nih yang kedekatannya juga bisa kita anggap dekat? Supir, ya. Pada narasumber yang orang yang berada lah ya, misalnya di bos, pimpinan perusahaan, pejabat, dia selalu punya supir. Mengapa supir? Supir itu adalah orang yang supir pribadi ya, maksud saya bukan supir angkot ya. Supir pribadi itu adalah orang yang mempunyai durasi cukup panjang bertemu tuannya. Ya, tuannya itu si bos, narasumber kita ini. Dia kalau misalnya ke kantor minimal sejam ya. Kemudian pulang kantor sejam, udah 2 jam. Jadi, kemudian di tengah hari dia makan keluar sejam, pulang sejam, 4 jam ya. Belum lagi dia ada meeting lagi. Jadi seenggaknya, setidak-tidaknya mungkin dia 4 jam ya bersama tuannya itu di dalam mobil. Nah, si tuan kalau udah akrab sama supirnya biasanya jadi teman curhat. Walaupun pendidikannya beda, semuanya beda, penghasilannya apalagi berbeda ya. Tapi ya supir ini bosnya kadang-kadang kesepian gitu, nggak ada tempat cerita. Akhirnya dia bercerita pada supirnya. Jadi supir ini sebenarnya orang yang banyak tahu ya tentang bosnya ya, tentang tuannya. Makanya supir itu tidak boleh digaji rendah ya. Semua rahasia bosnya nanti bisa dibongkar oleh dia. Termasuk tetangga. Tetangga itu juga orang yang punya informasi yang banyak tentang tetangganya yang kita ingin wawancara misalnya. Kayak kasus pemerkosaan terhadap santri yang di Bandung itu, tetangga santri itu, tetangga pesantren itu banyak yang diwawancarai untuk mengetahui bagaimana profil profil guru agama, profil anak-anak itu, profil korban ya, itu diwawancarai. Nah, yang keempat, teman. Teman ini gradasinya luas sekali, mulai dari paling dekat sampai dengan teman yang jarang ketemu. Tapi dia adalah teman. Teman itu, kamu tahu definisi teman atau sahabat, bahkan pacar ya. Itu kan di luar keluarga ya. Teman, sahabat, pacar. Salah satu definisi yang saya suka ini tentang teman, kemudian sahabat, pacar, adalah tempat kita bercerita tentang hal-hal yang tidak penting. Kamu kalau bercerita tentang hal-hal yang tidak penting, biasanya kan pada teman, pada sahabat, apalagi sama pacar kan. Kamu diskusikan hal segala macam sampai hal yang tidak penting membicarakan dengan dia. Jadi teman ini tahu lah ya beberapa hal tentang temannya ya. Kalau bicara yang penting-penting kan kita bukan pada teman biasanya, tapi pada orang-orang yang mempunyai relasi kerja sama kita, kemudian mempunyai relasi sosial misalnya dengan kalau masalah penting misalnya mahasiswa, dia bicaranya sama dosen, sama sekretariat, tidak pernah mereka bicarakan hal yang remeh-temeh kan dengan dosen ya. Misalnya, wah ini makan ini enak lupa gitu kan, jarang sekali, kecuali dia sudah jadi teman. Nah, kalau nggak dapet juga, ya kita cari orang yang mengenal orang tersebut, walaupun tidak akrab, tidak apa, bukan temannya ya gitu. Nah, ini adalah gradasi ya, gradasi sumber. Jadi tidak ada cerita sebenarnya wartawan itu, kalau diminta wawancara tentang sesuatu, dia nggak punya bahan ya. Selalu ada alternatif untuk mencari sumber. Sesusah-susahnya, dia harus mendapatkan wawancara dari yang ditugaskan dia melalui assignment, melalui perencanaan itu. Saya mengambil gambar ini dari buku Dasar-Dasar Jurnalistik yang diterbitkan oleh Tempo.
sedangkan keterangan di kirinya itu keterangan dari saya ya. Nah, 5 kelompok tadi, 5 kelompok ini, dia bisa aja menolak ya wawancara. Dia mempunyai hak untuk tidak mau diwawancarai oleh reporter, oleh wartawan. Ada berapa penjelasannya ya, kenapa dia mau, kenapa dia tidak mau. Karena sumber yang mau memberikan keterangan, karena memberikan keuntungan baginya. Jadi mengapa seseorang itu mau diwawancarai atau memberikan keterangan kepada pers, kepada media, kepada jurnalis ya, karena dia merasa ada keuntungan buat dirinya. Keuntungannya itu seperti apa ya? Nah, keuntungan itu sebenarnya artinya luas ya. Bisa jadi kepentingan pribadi. Kepentingan pribadi itu untuk bisnisnya supaya lebih maju, atau untuk kelompoknya, untuk partainya supaya lebih dipilih, supaya lebih disukai oleh publik, atau untuk menjalankan tugas, untuk profesi supaya dia dianggap profesional, untuk menjalankan tugas supaya mendapat KPI. KPI itu adalah ukuran bahwa seseorang itu telah bekerja dengan baik. Kan? Nah, itu adalah untuk kepentingan pribadi dia. Karena itu dia memberikan keterangan sesuai dengan tugasnya, sesuai dengan fungsinya di partai, di kelompok, di RT, atau untuk memajukan bisnisnya. Tapi tidak semua orang wawancara untuk kepentingan itu. Untuk kepentingan publik juga banyak ya. Misalnya dia mau diwawancara untuk memenuhi hak warga negara. Jadi semua warga negara mempunyai hak untuk mengetahui tentang sesuatu yang terjadi pada kelompoknya, pada negaranya. Ya. Misalnya, mengapa misalnya kalau orang pulang dari luar negeri harus karantina 12 hari. Ya. Nah, publik berhak tahu ya, mengapa itu harus 12 hari. Ya. Ada pejabat, ada dokter, ada apa yang memberikan keterangan. Itu dalam rangka itu dia memenuhi hak warga negara. Atau kalau dia menghargai profesi wartawan, ya, bisa juga alasannya ini menghargai profesi wartawan. Jadi kalau ada wartawan bertanya, dia memberikan jawaban, walaupun dia nggak suka sebenarnya pada masalah yang dihadapinya, tapi untuk menghargai profesi wartawan, bahwa wartawan itu menjalankan fungsi untuk memenuhi keingintahuan publik, dia memberikan keterangan.